Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga edisi hari ini. Dan karena itu, mari kita menyembah dan memuliakan Tuhan dengan melakukan bersama persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau melalui persekutuan ibadah saat ini. Lewat Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, inilah kami mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan ketika kami boleh ada di hari ini. Maka biarlah kiranya kami didapati Tuhan selalu taat untuk melakukan firman Tuhan, taat mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepadamu. Tuhan menaruh roh-Mu kepada kami untuk kami memahami firman bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam Yesaya 60 ayatnya yang ke-7 yang berkata, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini, persembahkan korban yang berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau berpesta, mau berpengucapan syukur ataupun hari ulang tahun, atau bahkan untuk merayakan Natal, kita selalu siapkan yang paling baik, yang paling baru, ada bahkan mungkin paling mahal, pokoknya serba yang terbaik. Baik pakaian ataupun hidangan yang melimpah. Kita memakai pakaian yang indah, sajian terbaik bagi tamu yang akan datang. Tapi dengar, kalau untuk manusia kita bisa beri yang terbaik, bagaimana dengan Tuhan yang memberi hidup ini? Kalau untuk berpesta dengan dunia kita memberi dengan sungguh-sungguh, apakah untuk Tuhan kita juga sama-sama bersedia memberikan yang terbaik dan bersungguh-sungguh? Saudaraku, melalui pembacaan kita hari ini kita melihat yang pertama bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik. Bangsa Kedar dan Nebayot membawa domba-domba terbaik, bukan yang cacat, bukan yang sisa, bukan yang murah. Karena apa? Karena Tuhan tidak layak untuk mendapatkan yang sisa. Dia raja, dia kudus, dan layak untuk menerima korban yang berkenan, bukan yang asal-asalan. Hari ini, Roh Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita selalu atau sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Yang kedua, Tuhan melihat hati di balik persembahan. Tuhan tidak hanya melihat jumlah atau bentuk persembahan kita, tetapi Dia melihat hati yang memberinya.
Kita bisa memberi banyak, melayani lama, atau hadir di setiap ibadah. Tetapi jika motivasinya tidak murni, hanya sekedar kewajiban atau ingin dilihat orang, atau hanya karena rutinitas, maka Tuhan tidak berkenan. Persembahan yang sejati lahir dari kasih dan ketaatan, bukan dari keterpaksaan. Tuhan menghormati korban yang datang dari hati yang sungguh mengasihi Dia, penuh syukur, dan siap memberi yang terbaik. Karena itu saudara-saudaraku, bukan persoalan besar kecilnya persembahan yang menentukan nilainya di hadapan Tuhan, tetapi ketulusan hati yang membawanya. Sebab apa? Sebab Tuhan menghormati korban yang berkenan, yang lahir dari hati yang terbakar karena cinta kepadanya. Ini waktunya kita kembali menyala. Ini waktunya kita berhenti memberi seadanya. Ini waktunya kita berkata, Tuhan, Engkau nomor 1 di hidupku. Aku bersedia memberikan yang terbaik untukmu. Yang ketiga, korban terbaik mengundang kemuliaan Allah turun. Artinya, ketika umat Tuhan mempersembahkan yang terbaik, kemuliaan Tuhan turun. Pemulihan terjadi, kuasanya bekerja, hidup kita dipulihkan, pintu-pintu berkat terbuka. Penyertaan Tuhan turun dengan nyata. Kemuliaan Allah mengalir lewat korban yang berkenan kepadanya. Pesan firman bagi kita ketika akan mengakhiri minggu Advent yang kedua. Saudara, berhenti memberi Tuhan waktu yang sisa. Berhenti untuk memberi kepada Tuhan yang setengah hati. Dan berhenti memberikan kepada Tuhan sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Kesehatan masih prima, kita berikan waktu untuk Tuhan. Kekuatan kita masih prima, mari kita datang menyembah Tuhan. Segala hidup yang ada pada kita, kita beri itu untuk kemuliaan Tuhan sebagai persembahan yang tulus. Yang tidak tulus itu ditinggalkan, sebab kita diingatkan, kita harus memberikan hidup. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bawa hati kita pada mezbah Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu, Tuhan akan membuat hidup kita megah dengan kemuliaannya. Kemuliaan di sorga tentunya yang kita rindukan. Karena itu berikan Tuhan yang terbaik. Dari kini maupun untuk selama-lamanya. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Kami mempersembahkan segala sesuatu itu dengan ketulusan hati. Kau berkenan kepada setiap hati yang memberi dengan ketulusan. Bahkan tentu kami mau mempersembahkan kehidupan ini. Ucapan kami memuliakan Engkau, itulah persembahan nyata. Tindakan kami memuliakan Engkau, itulah persembahan nyata. Ketika kami memperoleh berkat-berkat-Mu, maka ketika kami kembali mengucapkan syukur dengan memberi persembahan dengan ketulusan hati, itu pasti berkenan kepadamu. Tuhan, biarlah kiranya kami terus mau saling mendoakan yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, anak-anak yatim piatu, janda duda, semuanya ada dalam rangkulan kasih-Mu Bapa. Dan biarlah kami ada di masa perayaan Minggu Advent ini semakin giat memuliakan Tuhan, menanti kedatangan Tuhan kembali dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ini yang menjadi doa kami. Ini yang menjadi permohonan kami, aminkan dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian kita saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.